Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan terhadap majelis kita kali ini, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan kita ini sebagai pertemuan kita nanti juga di surga. Jamaah sekalian, sebelum kita memulai kajian dengan tema menjadi muslim yang tegar di atas badai, Anda mengingatkan dua hal yang penting agar ini menjadi pegangan kita semua, dan ini juga nasihat untuk diri Anda pribadi secara khususnya dan umumnya kepada jamaah sekalian, yaitu yang pertama, agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus bersyukur jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala nikmat, termasuk hadirnya kita kali ini, itu semata-mata datangnya dari Allah Jalla. Jamaah sekalian, kalau Allah Jalla tidak menginginkan kehadiran kita pada saat ini, Allah akan buat caranya. Jadi ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, detak jantung kita yang masih berdetak pada saat ini, aliran darah kita yang masih dapat mengalir, mata kita yang masih dapat melihat, ini semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat yang terbesar itu adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Gak ada pun satu nikmat yang datang kepada kalian kecuali datangnya dari Allah Jalla. Jamaah sekalian, sebelum Anda sampai ke SMK Umi, Anda diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda melihat kelompok masyarakat yang sedang membawa keranda hijau. Baru sekali melihat ini. Nah, ini dijelaskan bahwa ketika ajal itu datang kepada kita, maka nikmat semuanya terputus dari kita. Dan apa yang diinginkan oleh seorang mayit, yang diinginkan oleh seorang mayit tidaklah sesuatu yang sangat besar dalam dunia ini. Apa yang diinginkan oleh seorang mayit? Yang menginginkan Allah takhirkan waktu dia meninggal, Allah hidupkan lagi hanya untuk melakukan amal saleh, hanya melakukan salat 2 rakaat, hanya melakukan sedekah, ingin mendengarkan majelis ilmu. Tapi kata Allah, itu sesuatu yang mustahil. Maka kata Hasan Basri ini ulama dari kalangan tabi'in. Nah, ketika beliau dengan jamaahnya, dengan para talibul ilmi
membawa keranda mayit. Nah, mengantarkan mayit ke dalam liang lahatnya. Hasan Basri tidak pernah berhenti berkata astagfirullahaladzim, astagfirullah. Maka kata muridnya, kata santrinya, ya syekh, ya imam, limada la tantahi min at-tadhkir. Ya syekh, ya imam, kenapa sih antum ini enggak berhenti dari yang namanya tadhkir? Dari namanya berzikir kepada Allah Jalla wa Ala. Apa kata Hasan Basri? Wallahi, demi Allah. Nah, apa yang diinginkan oleh seorang man ketika ia sudah meninggal? Ia menginginkan hidup kembali hanya untuk berzikir satu saja, hanya untuk berzikir subhanallah, astagfirullah. Tapi itu tidak akan mungkin terjadi. Ini peluang untuk kita yang masih hidup, nah, agar mempersiapkan bekal untuk menuju keadaan seperti ini. Maka ini sekalian, jemaah sekalian, sudah seharusnya kita bersyukur sebagai seorang hamba kepada Rabb kita Jalla wa Ala atas semua pemberian nikmat yang begitu besar. Termasuk kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di dalam majelis ilmu. Kemudian yang kedua, ini nasihat untuk anak pribadi khususnya dan juga kepada jemaah sekalian untuk memperbaiki masalah niat. Karena masalah niat ini yang nanti mempengaruhi amal kita, yang akan mempengaruhi di mana posisi kita di mata Allah Jalla wa Ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlishina lahu-d-din." Kata Allah, aku tidak perintahkan kalian di dunia ini untuk beribadah kepadaku kecuali untuk apa? Mukhlis, untuk ikhlas. Karena Allah yang sebutkan itu dalam Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Termasuk hadirnya ibu sekalian dalam majelis ilmu ini adalah ibadah. Ketika niat ibadah itu diperuntukkan selain Allah, maka Allah tidak meridhoi itu. Bahkan ini bisa jatuh kemana? Musyrik. Ini artinya apa? Mempersekutukan Allah dalam perkara ibadah. Karena ibadah itu tidak diperuntukkan kecuali kepada Sang Rabb Jalla wa Ala. Maka penting untuk kita semua memperhatikan masalah niat. Makanya dalam hadis Umar bin Khattab mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Bahwa setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan balasannya itu pun tergantung dengan niat. Nah, disebutkan juga kata Rasulullah SAW, "Dua amal saghirin tu'azzimu niyah." Betapa banyak amalan-amalan yang dikira kecil, yang terlihat kecil, tapi karena niatnya karena Allah, niatnya benar, maka Allah besarkan amalannya, Allah besarkan pahalanya. Apa kira-kira contohnya? Ketika dia ingin makan, dia kira ini adalah sebuah aktivitas yang biasa saja. Namun ketika dia makan, ketika dia minum, dia niatkan ini karena Allah Jalla wa Ala, maka apa yang terjadi? Allah hapuskan dosa-dosanya. Maka perkara niat ini sangat penting. Jadi disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, "Rabbu amalin kabirin tusaghiruhu niyah." Dan betapa banyak amalan yang keluarga besar, seperti berhaji, seperti menuntut ilmu, seperti berpuasa, dan sepertinya besar, tusaghiruhu niyah. Nah, dikarenakan niatnya tidak benar, maka Allah pun melihatnya sangat kecil yang dilakukan. Bahkan apa? Bahkan tidak mendapatkan pahala, bahkan mendapatkan kebalikan dari pahala, yakni dosa dari Allah. Maka perkara niat ini, jemaah sekalian, mari kita ikhlaskan.
Dan kita datang ke sini, kita beribadah, kita beramal, itu tidak lain dikarenakan Allah Jalla wa'ala. Jemaah sekalian, sungguh yang namanya cobaan dan ujian itu pasti akan didapatkan oleh setiap makhluk. Tidak ada makhluk yang ia luput, yang ia tidak pernah merasakan cobaan dan ujian. Tidak ada, jemaah sekalian. Semua makhluk hidup akan menerima yang namanya cobaan dan ujian. Semua akan mendapatkannya. Cobaan dan ujian itu pasti akan menghampirinya. Baik itu rasa sakit maupun itu sehat. Baik dengan kemiskinan ataupun dengan penuh harta. Baik dengan kebahagiaan dan kesedihan. Semuanya itu adalah cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu. Ustaz, kenapa kebahagiaan itu merupakan cobaan dan ujian? Ya, Allah ciptakan kebahagiaan di dunia ini yang dirasakan oleh manusia bukanlah pertanda ia selamat, bukan. Tapi itu justru sebagai ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ibu-ibu, "Wa bisyarri wal khairi fitnah." Allah Subhanahu wa Ta'ala akan uji kalian dengan apa? Dengan asyar, dengan keburukan, dengan rasa sakit, dengan kesedihan, wal khairi, dengan kebaikan, dengan kebahagiaan, fitnah sebagai cobaan dan ujian kalian di dunia ini. Dan kata Allah apa? Wa ilaina turja'un. Dan ketahui jemaah sekalian, kata Allah, kalian ini ingat, kalian ini tidak selama-lamanya di dunia. Kalian ini akan dikembalikan oleh Allah Jalla wa'ala. Jemaah sekalian, hakikatnya penciptaan kita ini adalah untuk diuji oleh Allah Jalla wa'ala, untuk dicoba, untuk dicari mana amalan yang terbaik di antara kita, untuk dicari mana yang derajatnya terbaik di mata Allah Jalla wa'ala. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Quran surah Al-Mulk, apa kata Allah? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku ini enggak ciptakan kalian dengan sia-sia. Setelah aku ciptakan, kalian aku tinggalkan. La, kata Allah tidak. Apa kata Allah jemaah sekalian? Kata Allah, aku ini ciptakan kalian dari yang tidak ada menjadi ada. Itu hanyalah untuk liyabluwakum, untuk menguji kalian, untuk mencari kalian di mana derajat kalian yang paling tepat, di mana derajat kalian, di mana posisi kalian. Liyabluwakum, untuk diuji kalian. Ayyukum ahsanu amala, yang paling baik amalannya selama di dunia. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak memandang kita dari wajah kita. Wajah orang ini cantik, wajah orang ini tampan. La, Allah tidak memandang itu sama sekali. Allah tidak memandang kita dari apa, dari segi harta kita. Oh, harta ini orangnya banyak, yang ini sedikit. La, Allah tidak lihat itu. Oh, badan orang ini bagus, oh, badan orang ini kurus, orang ini gemuk. La, Allah tidak lihat itu, jemaah sekalian. Apa yang Allah lihat? Yang Allah lihat hati kita. Maka Rasulullah SAW bersabda apa? Inna Allaha la yanzur ila suwarikum wa ila ajsamikum, walakinna Allaha yanzur ila qulubikum. Allah itu enggak melihat kita dari apa? Dari wajah, paras wajah kita, dari badan kita. Ya, Allah enggak sama sekali lihat kita. Apa yang Allah lihat kata Rasulullah? Allah lihat apa yang ada di hati kita. Makanya disebutkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin. Imam An-Nawawi sebutkan hadisnya, lanjutan dari hadis ini apa yang disebutkan Quran. Kata Imam An-Nawawi, yakni at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna, ini ketakwaan yang letak
terletaknya di dalam hati. Ketakwaan yang dalam hati itu yang dilihat oleh Allah Jalla wa'ala. Bagaimana caranya untuk melihat ini? Bagaimana caranya untuk mengetahui derajat ini? Dengan diuji. Semua di dunia ini perlu ujian jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tubalawna amwalikum wa anfusikum. La tubalawna fi amwalikum wa anfusikum. Allah itu akan menguji kalian dengan harta-harta kalian dan juga dengan diri-diri kalian. Ayat-ayat tentang ujian dan cobaan banyak sekali. Banyak sekali jemaah sekalian. Juga disebutkan dalam ayat-ayat kata Allah, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat. Kata Allah, kali ini akan menguji kalian dengan apa? Dengan rasa takut. Allah hadirkan ketakutan dalam diri kalian. Kalian baru beli mobil, Masya Allah, dia baru beli mobil 300 juta 1 miliar, kemudian habis itu apa? Ia takut, khawatir. Mobil 1 miliar itu apa? Tergoles oleh anaknya. Dia khawatir mobilnya hilang, makanya yang kasih Allah, dia takut, hidup tidak tenang. Allah kasih kekhawatiran terhadap dia. Kebahagiaan yang cuma sebentar saja itu hakikatnya begini. Kebahagiaan yang semua ini sekali. Karena bisa minal khawfi wal ju', Allah juga akan hadirkan rasa takut kalian akan kemiskinan. Jemaah sekalian, tidak banyak sekali dapat berita para pejabat yang sebenarnya dia memiliki apa? Memiliki penghasilan yang cukup besar tapi masih korupsi. Mengapa? Karena ujian dan cobaan itu masih dimasukkan ke dalam hati-hati mereka. Mereka takut bangkrut, mereka takut uangnya dicuri, bahkan oleh anaknya sendiri takut diambil. Kalau ditaruh di berangkas dikunci. Allah kadalik wala musliminal amwal, kami juga akan menguji kalian dengan kekurangan harta. Wal anfusi was thamarat, dan juga Allah akan menguji kalian dengan diri kalian, dengan jiwa-jiwa kalian. Was thamarat, dan juga dengan buah-buah. Maka jemaah sekalian, inilah hakikat kehidupan kita sendiri ini. Semuanya penuh dengan ujian, semuanya penuh dengan cobaan. Dan jemaah sekalian, asalnya manusia ini fitrahnya, kehidupannya memang diciptakan oleh Allah dalam keadaan apa? Susah payah. Manusia Allah ciptakan di dunia ini, hakikatnya kehidupannya di dunia ini penuh dengan keletihan, dengan rasa sakit, dengan rasa capek. Apa kata Allah? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Aku ini telah menciptakan manusia dalam keadaan fitrah, kehidupannya penuh dengan rasa apa? Penuh dengan rasa letih dan capek. Contohnya apa jemaah sekalian? Jemaah sekalian, ketika kita ingin makan, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita langsung buka mulut, kemudian nasi masuk ke perut kita? Ya. Kita sudah kelaparan jemaah sekalian. Apa yang harus kita lakukan? Harus kita masak nasi dulu. Harus tunggu dulu majikan itu apa? Makan dulu. Capek begini jemaah. Sudah matang, apa harus kita lakukan? Masak lainnya dulu. Lama sekali, capek sekali. Sesudah seperti itu, sudah jadi semuanya, sudah ada lauknya, sudah ada makanan, sudah ada nasinya. Apa yang harus kita lakukan? Diam, nasinya masuk ke mulut kita? Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita ambil, kita dinginkan dulu, baru kita ambil, baru kita masukkan ke dalam perut. Itu pun harus melalui proses kimia yang ada di mulut dulu. Lama sekali dia capek, mau makan capek, mau minum harus tuang kaki dulu. Baru anak angkat, anak masukkan ke dalam mulut anak. Itu capek sekali. Jadi dalam kehidupan hidup perlu dengan rasa capek. Begitu fitrahnya di dunia. Fitrahnya kita diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala itu dengan penuh rasa capek. Mengapa hal itu terjadi? Karena kehidupan dunia bukanlah kehidupan di
disuruh. Kehidupan dunia ini kesenangan yang menit. Kehidupan dunia ini jika memang ada kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang sementara kemudian hilangnya cepat. Maka jemaah sekalian, kehidupan dunia ini hakikatnya penuh dengan cobaan dan ujian. Maka siapa yang dia mengetahui, bahwa dunia ini hakikatnya adalah cobaan dan ujian, maka ketika badai itu menerpanya, ia akan tegar di atas badai tersebut. Yang ia mengetahui siapa? Di dunia ini pasti dia akan dicoba oleh Allah, pasti badai itu akan mendatanginya. Maka insya Allah orang-orang yang seperti ini akan tetap tegar berada dalam keimanan, akan tetap tegar dalam keistiqomahan. Makanya ibu-ibu sekalian, Syekh Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa cobaan dan ujian, kesengsaraan dan lainnya itu pasti akan datang kepada kita. Dalam kitab Madarijus Salikin yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim, kata Syekh, innal awaid wal mihan kal harri wal bard. Jemaah sekalian, kata Syekh, sesungguhnya kesengsaraan dan kesusahan itu seperti panas dan dingin. Fa idza alima annahu la budda minhuma. Siapa yang dia mengetahui bahwa panas dan dingin itu pasti akan terjadi, sebagaimana cobaan dan kesengsaraan itu pasti akan terjadi, lam yaqwa liwurudihima, maka ia tidak akan pernah marah, ia tidak akan pernah kecewa, ia tidak akan pernah larut dalam kesedihan ketika bencana dan ujian itu pun menimpa. Kenapa? Karena ia tahu bahwa cobaan dan ujian itu seperti panas dan dingin, seperti siang dan malam, pasti akan datang. Gak akan ada yang bisa menolaknya. Ustaz, benar bersedih ketika ujian itu datang? Makanya ketika Nabi SAW ditinggalkan anak-anak kesayangannya siapa? Ibrahim. Ditinggalkan oleh Ibrahim, dia bersedih. Kata Nabi SAW, mata ini mengalirkan air mata, tapi hati tidak pernah mengingkari takdir dari Rabb Jalla wa'ala. Bersedih tapi tidak larut dalam kesedihan. Jemaah sekalian, bahwa ujian dan cobaan ini tadi dijelaskan sebagaimana hadirnya panas dan dingin, sebagaimana hadirnya siang dan malam. Ketika ia mengetahui ini, maka kata Syekh Islam, kadzalik, orang yang mengetahui ini, ia tidak akan la yaghtam wa la yahzan. Orang yang mengetahui keadaan seperti ini selama di dunianya, maka ketika datang ujian dan cobaan, ia tidak akan pernah risau dan ia tidak akan pernah bersedih. Maka jamaah sekalian, apa kunci kesuksesan kita untuk menghadapi ujian? Apa kunci kesuksesan kita untuk menghadapi badai yang menerpa kita? Tidak lain, kunci kesuksesannya ialah apa? Sabar. Satu kata itu, sabar. Makanya ketika ibu bertanya kepada ustaz, kepada kiai, kepada para ulama, ya ustaz, anak itu ditimpa ujian begini dan begitu, anak itu begini, anak itu begitu, suami anak ini begini dan begitu, keadaan rumah anak ini begini dan begitu. Apa yang harus anak lakukan? Sabar. Itu kunci kesuksesannya. Sabar. Makanya Allah Subhanahu wa taala kabarkan bagi orang-orang yang ditimpa musibah kemudian dia bersabar. Dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah kata Allah, lakum bi syai'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi wath thamarat. Untuk orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut, dengan rasa kelaparan, dengan rasa takut miskin, dengan rasa kekurangan harta, dan diuji dengan dirinya sendiri. Ustaz, apa yang mesti diuji dengan diri sendiri? Dengan Allah berikan jelas hati.
dengan diri kita. Itu diri sendiri. Wassalat dan buah atau makan-makanan. Nah, kabarkan kepada mereka yang bersabar. Apa kata Allah? Wa basyyiris sabirin. Kabarkanlah sebuah kemenangan bagi orang-orang yang bersabar. Yang mengatakan apa? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika datang musibah menghampirinya, maka ia katakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semuanya itu datang dari Allah dan akan kembali ke mana? Ke Allah. Cobaan dan ujian ini pun datangnya dari Allah dan akan kembali pula kepada Allah. Bagi orang seperti ini kata Allah apa? Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim. Katakanlah kepada mereka, salawat dari Rabb-nya, ucapan selamat dari Rabb-nya. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Dan katakanlah bahwa mereka ini adalah orang-orang yang apa? Orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Jalla wa'ala. Tapi memang jamaah sekalian, untuk menancapkan dalam hati, untuk menancapkan dalam jiwa sifat yang namanya sabar atau kesabaran ini sangat sulit. Kita jujur bahwa untuk menancapkan rasa sabar ini ketika memang ujian itu datang sulit sekali. Susah untuk menggapainya. Lalu apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Makanya dari itu jamaah sekalian, Islam telah memberikan fondasi agar apa? Agar diri kita tegar di atas badai. Agar diri kita tetap tegar di atas terpaan angin yang sangat kencang. Apa itu jamaah sekalian? Yang pertama, ridha terhadap takdir Allah Jalla wa'ala. Gimana caranya untuk mendapatkan kesabaran? Yang pertama apa? Ridha terhadap takdir dari Allah Jalla wa'ala. Apa sih yang dimaksud dengan takdir jamaah? Ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridha terhadap takdir dari Allah Jalla wa'ala, ini kunci yang pertama agar kita tetap tegar di atas angin yang menerpa kita. Makanya jamaah beriman terhadap takdir dari Allah Jalla wa'ala ini akan membuat apa? Ketentraman dalam hati. Orang-orang yang beriman terhadap takdir kepada Allah, terhadap qada dan qadar dari Allah, maka ia akan tentram hatinya. Kemudian apa? Ia akan merasakan ketenangan dalam jiwanya. Yang ini nanti akhirnya membuahkan yang namanya apa? Kesabaran ketika ujian mendatang. Jangan sekalian, orang-orang yang beriman dengan takdir dari Allah, ketika Allah berikan ujian, apa yang dia katakan? Ini ujian datangnya dari Rabb Jalla wa'ala. Untuk apa anda bersedih? Sesungguhnya Allah yang menurunkan ujian ini, dan ini atas izin Allah. Artinya apa? Allah mengetahui yang terbaik untuk hamba-hamba, dan Allah mengetahui kesanggupan anak. Untuk menghadapi ujian ini. Makanya diceritakan oleh istri rumah bahwa ada seorang istri ustaz yang ia melahirkan anak yang cacat, yang jalannya seperti kodok. Tapi Allah demi Allah, kata istri anak tidak ada mengeluh dari umminya. Dengan kata anaknya apa? Ketika anaknya ini sampai waktu ini, ya ummi, anak berharap agar Allah segera mencabut nyawa anak. Orang yang anaknya cacat tadi. Mengapa hal itu terjadi anakku? Katanya, agar aku tidak merepotkan ummi. Karena aku ini sudah balik, nanti ummi harus mencabutkan aku dari lainnya. Umminya tidak ada mengeluh. Bahkan dia mengatakan, ujian ini Allah berikan kepada saya.
Karena Allah mengetahui bahwa saya dapat melakukan. Dan bisa jadi ujian yang diberikan ini adalah karena kesalahan saya waktu dahulu. Tidak ada ujian dan cobaan yang datang kecuali untuk apa? Menghapus kesalahan yang lalu. Maka Allah berikan anak yang cacat seperti ini. Itu semata-mata karena Allah ingin menghapuskan dosa anak dan Allah mengetahui anak menyanggupi anaknya ibu seperti ada tadi berjalan. Bahkan ketika ia harus masuk ke pesantren, ibunya harus menggendong anaknya, menghidupkan anaknya di dalam kelas, bisa mengerti anaknya. Maka jemaah sekalian, orang-orang beriman terhadap takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwa cobaan dan ujian itu tidaklah menerkanya, melainkan datang dari Allah dan atas izin Allah. Dan ia mengetahui bahwa ujian yang menerkanya ini itu mungkin dikarenakan kesalahan dari dia. Itu mungkin karena Allah ingin menghapuskan dosa-dosa anak. Itu mungkin karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Maka anak ingatkan kepada ibu-ibu sekalian, ketika mungkin kita diuji oleh anak kita, jangan pernah menyalahkan anak tersebut. Tapi siapa yang patut disalahkan? Diri kita. Mungkin bisa jadi ini penyebab atau buah dari apa? Ketika kita masih kecil, ketika kita masih anak-anak, kita mulai dengan orang tua kita. Allah kasih anak yang seperti ini. Dan bukan justru ditinggalkan, tapi harusnya apa? Dididik dengan baik, belajar dengan penuh kelembutan, dan juga apa? Didoakan. Karena itu semata-mata datangnya dari kita kembali. Mari kita koreksi diri kita bermuhasabah. Tidak ada ujian dan cobaan yang datang kepada kita kecuali itu datangnya dari kita. Makanya ketika ada yang terjadi dengan anak kita, lihat dulu siapa kita. Lihat dulu siapa kita. Mungkin kita tidak dapat suami yang Allahu Akbar. Yang ternyata seperti ini. Maka kembali jadi lihat suaminya. Lihat dulu siapa diri kita. Bisa jadi Allah berikan suami yang seperti itu, ternyata Allah ingin mengangkat derajat kita. Bisa jadi kenapa? Karena memang kita yang memiliki amal yang kurang baik berdosa. Makanya Allah berikan yang seperti itu. Maka perbaiki dari sekarang dulu. Makanya kata Allah, ma asaba minkum min musibatin wala fil ardi illa fi kitabin min qabli an nabraha. Kata Allah, tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian. Baik kepada dunia ini, berupa tsunami, berupa longsor, banjir, kecuali datangnya dari Allah Jalla wa'ala. Dan ini telah termaktub dalam apa? Kitab takdir. Dalam Lauhul Mahfuz sudah tercatat terlebih dahulu. Juga dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan apa? Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Tidak ada satupun musibah yang datang kepada kalian kecuali datangnya atas izin Allah. Wa man yu'min billah, siapa yang dia beriman kepada Allah, dia memahami bahwa musibah ini datangnya dari Allah. Kata Allah apa? Yahdi qalbah. Allah akan berikan petunjuk ke dalam hatinya. Di situ dituliskan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah ini perkataan yang besar. Apa kata Allah dalam ayat ini? Siapa yang dia bertakwa kepada Allah, siapa yang dia beriman kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar di setiap kesempitan. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan rezeki
dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Makanya tadi dari ayat sebelumnya dari surah At-Taghabun ayat 11, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah", tidak ada satupun musibah kecuali datangnya dari Allah. Wa man yu'min billah, dan siapa yang beriman atas musibah tersebut, yaitu yang datang dari Allah, yahdi qalba, Allah akan berikan ketenangan, Allah akan berikan petunjuk, Allah akan berikan ketentraman dalam hati. Maka syarat yang pertama, ridha terhadap takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ini syarat yang urgent. Syarat yang sangat penting yang harus kita pahami masing-masing. Kemudian apa yang kedua? Yang kedua, menghadirkan dan membangkitkan kesadaran dalam diri atas agungnya pahala sabar. Menghadirkan dan membangkitkan kesadaran diri atas agungnya pahala sabar. Jamaah sekalian, pahala sabar ini pahala yang sangat besar. Pahala yang tidak ada tulisan mikdarnya, tulisan jumlahnya sebagaimana sholat. Sholat ada 27, ada segini dan segini. Tapi sabar tidak ada. Makanya puasa, jamaah sekalian, kata Allah, hambaku ini berpuasa untukku dan aku akan berikannya langsung. Puasa ini puasa pahalanya sabar. Pahala sabar, ibu sekalian, itu tidak ada batasnya. Maka ketika pahala yang sangat tidak ada batasnya ini yang begitu luas, menandakan atau mengartikan bahwa kesabaran itu pun tidak ada batasnya. Maka salah orang yang mengatakan, ibu ini udah sabar ya, tapi sekarang ini batasnya kesabaran ibu. Lah, salah. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kita pahala sabar yang tidak ada batasnya. Kalau memang sabar itu ada batasnya, maka kesabaran itu seperti sabarnya Nabi Nuh. Bagaimana sabarnya Nabi Nuh alaihissalam? Ia bersabar atas ujian yang menerpanya selama berapa tahun? 950 tahun. Kalau memang mengatakan sabar ada batasnya, seperti itulah umurnya. Seperti itulah umurnya. Tapi ketahui jamaah sekalian, walaupun dalam keadaan cobaan dan ujian seperti itu, Nabi Nuh alaihissalam tidak pernah berhenti dari kata sabar. Maka salah satu pahala sabar itu kata Allah, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Jamaah sekalian, gak ada tujuan dari dunia ini yang kita ingin dapatkan kecuali satu apa? Ridha dari siapa? Allah. Ketika Allah meridhai hambanya, Allah akan mudahkan jalannya menuju kebahagiaan. Gak ada tujuan kita di dunia ini ingin dapat mobil Pajero, atau kita ingin dapat anak yang masya Allah yang juara satu terus, enggak. Tujuan kita mendidik anak kita, tujuan kita mencari nafkah, itu cuma satu, ridha dari Allah. Ridha dari Allah. Aneh, masukkan aneh anak-anak ke sini itu cuma untuk mendapatkan ridha dari Allah. Bukan karena memang waktunya SMA, ya udah masuk ke SMA, enggak. Salah jamaah sekalian. Anak ini mendapatkan ridha dari Allah Jalla wa'ala. Dengan anak-anak ini semoga anak ini apa? Dapat memberikan syafaat, dapat memberikan pahala bagi anak. Sedangkan menjadi waladun saleh yad'u. Salah satu pahala yang tidak terputus 3 hal. Apa itu? Sedekah jariyah, kemudian apa? Ilmu yang bermanfaat, dan apa? Anak yang saleh yang mendoakan diri. Moga-moga nanti ketika di kuburan ada tiba-tiba dikasih apa? Dikasih sesuatu yang menakjubkan. Kemudian Allah kabarkan, ini perbuatan anakmu di dunia. Anakmu sudah mendoakanmu, ya anakmu ini. Betapa bahagia, itu kebahagiaan yang sebenarnya.
mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Anak masukkan anak-anak ke sini untuk mendapatkan ridho dari Allah. Nah, anak beli ini untuk mendapatkan ridho dari Allah. Maka jemaah sekalian, ketika innallaha ma'as-sabirin, ketika Allah sudah bersama orang-orang bersabar, maka Allah akan menolongnya. Nah, maka Allah akan membantunya. Maka Allah yang akan menjadi matanya, Allah yang akan menjadi tangannya. Apa yang maksudnya dengan Allah akan menjadi matanya? Allah menjaga pandangannya, Allah menjaga tangannya agar tangannya itu tidak mengambil hal-hal yang Allah haramkan. Allah menjaga kakinya agar kakinya itu tidak melangkah kepada hal-hal yang Allah haramkan. Allah menjaga hatinya, Allah menjaga fitrahnya. Itu berarti innallaha ma'as-sabirin. Maka jemaah sekalian, sabar ini memang merupakan hadiah yang besar, hadiah yang Allah peruntukkan bagi orang-orang yang memintanya dan bagi orang-orang yang berusaha untuk mendapatkannya. Makanya kata Rasulullah SAW, ma'u'tiya aqwa'an khairan wa awsa'a minas sabar. Gak ada hadiah ibu jemaah sekalian yang paling besar. Nah, yang paling besar, yang paling berharga kecuali apa? Kesabaran. Nah, wa awsa' minas sabar, dan yang paling banyak, yang paling luas selain apa? Kesabaran. Nah, selain yang namanya kesabaran. Maka kita minta jemaah sekalian agar Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat sabar, agar Allah menanamkan itu dalam diri kita sekalian. Adapun yang ketiga, agar kita tetap tegar di atas badai, yaitu apa? Berhusnudzan kepada siapa? Kepada Allah. Nah, harus dia berbaik sangka kepada Allah. Dia berbaik sangka bahwa Allah ini Maha Karim, Allah ini Zat yang Maha memberikan kebaikan dan rahmat. Nah, dan Allah ini pasti akan menolong di saat hamba-hamba dalam kesusahan, dan Allah ini pasti akan hadir. Allah akan melihat ketika hamba ini dalam kesusahan. Nah, dan dia yakin, dan dia berhusnudzan, sesungguhnya bersama kesusahan pasti ada kemudahan, dan bersama kesempitan pasti ada namanya kelapangan. Nah, makanya disebutkan dalam Quran surah Asy-Syams, kata Allah apa? Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya beserta kesulitan pasti ada namanya kemudahan. Nah, itu memang sudah sunnah dulu, sudah pasti akan terjadi. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'alam anna nasr ma'as sabar, ketahuilah kalian semua, sesungguhnya pertolongan itu datangnya bersama dengan kesabaran. Nah, gimana mau dapat pertolongan dari Allah sementara sabar itu pun tidak ada datangnya dalam hati kita? Makanya Ustaz, sabar itu kapan terjadi? Ketika musibah bagaimana? Anda bersabar ya Ustaz. Sabar itu terjadi ketika apa? Awal musibah. Makanya kata Rasulullah, as-sabru 'inda sadamatil ula. Sabar itu letaknya bukan di akhir ini. Tidak bermarah marah begini. Ya. Sabar itu bukan letaknya di tengah. Tapi di mana sabar kata Rasulullah? Ketika datang musibah kepadanya, dia langsung mengatakan kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sabar ya Allah. Anda tahu mobil ini Allah akan titipkan kepadaku, maka terserah engkau juga kalau engkau mengambil. Semuanya ini hanya titipan. Semuanya ini hanya titipan. Bahkan anak-anak ini ya Allah, ini titipan dari Allah. Ketika Allah yang mengambilnya, ya memang ini sudah hak Allah. Semuanya hanya titipan. Gak ada yang kita miliki selama di dunia. Nah, maka yang terakhir jemaah sekalian, untuk kita tetap tegar di atas badai, ialah berdoa kepada Allah dan tidak tergesa-gesa
untuk terkabulnya doa. Nah, berdoa dan ia tidak tergesa-gesa terkabulnya doa. Kenapa jamaah sekalian? Karena banyak dari kita, Ustaz, ana itu banyak berdoa dari Allah. Tiga tekanan berdoa kepada Allah. Tapi Allah tidak kabulkan kayaknya ini, Ustaz. Ana masih dalam kesulitan. Kemudian hentikan doanya tersebut selama 3 pekan. Padahal Allah ingin apa? Mengujinya dalam doanya. Allah ingin tahu apakah dia kuat selama sebulan baru Allah kabulkan. Bisa jadi seperti ini. Atau bisa jadi jemaah sekalian, doa itu tidak dikabulkan dalam dunia, di dunia, tapi Allah kabulkan di mana? Di akhirat. Makanya dalam kitab At-Tawabah yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim, doa itu punya 3 manfaat. Ketika kita berdoa, pasti akan datang dari salah satu yang ketiga ini. Pasti akan datang dari salah satu yang ketiga ini. Apa yang pertama? Yang pertama, memang Allah kabulkan selama dia di dunia. Yang kedua, memang doanya tidak dikabulkan, tapi karena doa tersebut apa? Harusnya musibah mendatanginya, tapi tidak jadi karena terhalangi oleh doa. Jadi doa bisa menjadi apa yang kedua ini? Benteng. Yang ketiga apa? Memang doa ini tidak terkabulkan di dunia, tetapi di akhirat pasti akan Allah gantikan dengan apa? Lipatan pahala. Makanya nanti ketika ada seseorang yang didatangi dengan pahala yang sangat sedikit, tiba-tiba pahalanya 1 gunung 2 gunung. Kemudian dia kaget, ya amalan aku ini di dunia sedikit, kenapa seperti ini pahala? Ini karena doa-doamu yang belum terkabulkan selama di dunia. Allah gantikan dengan pahala. Makanya katakan, ya Allah, seandainya engkau jangan mengabulkan semua doa-doaku selama di dunia, gak usah mengabulkan selama di dunia, maka pahala aku sudah lebih baik. Maka dia berharap apa? Doanya gak ada yang terkabulkan selama di dunia. Karena dia sudah merasakan bahwa doa-doanya ini digantikan oleh Allah yang lebih baik di dunia. Ya, maka jangan pernah berputus asa dulu sekalian untuk berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu zat yang apa? Yang merindukan hambanya, yang menanyakan hambanya apakah ada yang meminta kepadanya. Makanya Rabb Jalla wa'ala itu apa? Turun ke langit dunia pada sepertiga malam dan menanyakan, apakah ada dari hamba-hambaku ini yang meminta kepadaku? Apakah ada? Maka ketika ia meminta akan aku kabulkan. Dan jangan pernah berpengalaman dikabulkan itu Allah kabulkan artinya di dunia. Bisa jadi itu Allah gantikan dengan apa? Pahala. Karena bisa jadi ibu sekalian kita berdoa yang menurut kita baik ternyata itu tidak baik. Karena Allah lah yang mengetahui diri kita. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa asirru qawlakum aw idharuni innahu 'alimun bidzati sudur. Aku ingin mengetahui apa yang ada di dalam diri kalian. Innahu 'alim. Sungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa yang ada di dada kalian. Maka doa sekalian, ada kisah yang sangat agung tentang doa ini. Yaitu kisah Nabi Yakub alaihissalam. Kata Nabi Yakub alaihissalam ini, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan apa? Anak. Sampai setelah Nabi Yakub ini diberikan anak. Tapi setelah itu apa? Setelah Allah berikan capeknya itu dengan benar buah hasil yaitu anak, apa yang terjadi? Anaknya kemudian Allah ambil kembali. Sudah capek Nabi Yakub berdoa, tapi Allah ambil lagi anaknya. Apa kata Nabi Yakub? Fasbir jamila. Kata Allah, kata Nabi Yakub, fasabrun jamil. Aku ini akan melakukan sabar yang sangat indah kepada Rabbku. Memang itu anaknya, itu titipan dari Allah. Aku meminta, Allah berikan, itu hanya titipan. Allah ambil, silakan. Fasabrun jamil. Kemudian dikatakan apa? Katanya, asallallahu an ya'tiyani bihim jami'a. Maka aku berdoa kepada Allah agar Allah kumpulkan aku dengan anak-anakku nanti di surga.
Nah, dia berdoa seperti itu. Lalu bagaimana kita tidak mendoakan anak-anak kita? Nah, maka doakan anak kita, doakan suami kita, doakan keluarga kita agar Allah nanti kumpulkan juga di mana? Semuanya di surga Jalla wa'ala. Mungkin itu yang bisa anak sampaikan oleh anak tadi, oleh adik kita, bahwa waktunya sudah tadi. Mungkin bagi para jamaah yang ingin bertanya berkaitan dengan tema kita kali ini, apa? Alhamdulillah, sampaikan dari penghubung acara. Setelah pemaparan media yang berkata, maka kita masuk pada acara sesi tanya jawab. Kalau persilakan, Bapak maupun Ibu yang ingin bertanya kepada Ustaz ini. Ada nggak sih perbedaan antara ujian sama cobaan di dalam Islam itu sendiri? Mohon penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulullah. Sebenarnya ujian dan cobaan ini satu kata yang sama, permisalan yang sama. Baik itu ujian yang nanti tadinya disebut dengan ujian. Nah, yang disebut dengan cobaan itu juga disebut dengan cobaan. Nah, makanya sama-sama ujian dan sama-sama coba. Ini satu kata yang sama. Kata kadang-kadang Allah sebutkan ini musibah, kadang-kadang Allah sebutkan ini apa? Fitnah. Jadi ini salah satu cobaan menimpa dirinya, ujian menimpa dirinya. Ini semua kata yang sama, cuma pengertiannya ada dalam bahasa Indonesia. Nah, mungkin itu yang bisa anda sampaikan. Nah, jadi sama-sama suatu hal yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Jadi Masya Allah dia bertanya dapat hadiah. Nah. Dosa zina masa lalu sama pacaran atau apa gitu kita dilimpahkan dosa itu kepada anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulullah. Setiap orang itu menanggung dosanya masing-masing. Nah, maka dosa ketika zina orang tua dahulu itu tidak dilimpahkan kepada anaknya. Hanya saja apa? Bisa jadi karena dampak itu anaknya jadi apa? Itu musibah. Bukan karena anak itu dapat dosanya lah. Dosanya tetap orang tua yang menanggungnya. Anaknya itu suci sebagaimana ketika ia berada dalam keadaan fitrah. Nah, maka dosa zina itu yang tetap menanggung orang tuanya. Adapun anaknya, nah itu tidak menanggung dosanya sama sekali. Adapun kalau ketika anaknya melakukan perbuatan hal yang tidak baik, bisa jadi orang tuanya menanggungnya. Kenapa? Karena ini tak dari ayat ini. Karena ini di bawah kekuasaan orang tua. Maksudnya apa? Di bawah bimbingan orang tua. Nah, tapi Ustaz ada itu benar-benar Ustaz didiknya. Masya Allah, anak itu benar-benar Ustaz. Anak awas ini begini dan begitu. Anak berdoakan, tapi ternyata memang hidayah itu datangnya dari Allah. Nah, bahkan istrinya dan anaknya Nabi Nuh alaihissalam kafir. Apakah Anda dapat Ustaz? Nah, insya Allah maafkan itu. Nah, jika memang kita sudah melakukan usaha. Tapi usaha itu gimana Ustaz? Anak capek nih usahanya. Sampai kapan usahanya selesai? Nah, udah 3 kali, 5 kali udah capek kan Ustaz? Kapan? Sampai kapan ini? Sampai maut. Nah, makanya kata Allah, nah, perintahkanlah keluargamu itu untuk sholat. Wastabir alaiha,
dan bersabarlah di atasnya. Nah, Allah punya sabar sampai sampai mau itu mendatangi kita. Nah, terus didik anak kita, terus doakan anak kita. Nah, tapi anaknya dulu. Nah, Islam itu mendidik anak-anaknya tidak dengan yang namanya apa? Kekerasan. Nah, makanya kata Allah, "Ar-Rahmu la yarhamuhur Rahman, irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama." Atau di hadis akhar, yarhamkum man fis sama. Bahwa Allah itu maha rahmah, Allah itu maha menyayangi. Sayangilah apa yang ada di dunia, irhamu orang-orang yang ada di dunia. Maka kata Allah apa? Allah akan menyayangimu juga. Allah penduduk langit dan Allah akan menyayangimu juga. Dan maksudnya sayang ini dengan kelembutan bukan artinya dibiarkan begitu saja, dengan ketegasan. Dengan ketegasan. Nah, beda dengan kekerasan dan juga dengan ketegasan. Nah, mungkin itu. Itu jadi dosa zina untuk orang tua yang menanggung. Adapun dampaknya mungkin bisa jadi anaknya nakal sebagai ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang dia lakukan terlebih dahulu. Nah, bukan dosanya masuk anaknya. Ada lagi? Sebelumnya maaf dulu untuk sesi tanya jawab dibatasi hanya 3 saja ya. Jadi ibu yang terakhir dulu. Terima kasih Bu. Silakan. Kemudian setelah ada ujian, apakah ada tahap selanjutnya setelah sabar? Oh, ibu nyata. Kita bersabar. Kemudian apa maksudnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Nah, kata ibu ini, Ustaz, apakah memang benar-benar ketika datang itu cobaan atau ujian sudah kita melepasnya begitu saja? Nah, berbahagia, tidak seperti ada ujian, nggak boleh berkeluh kesah Ustaz, apakah memang itu tidak dibolehkan? Nah, makanya Rasulullah tadi sebutkan ketika diterpa oleh ujian yang sangat besar, apa itu? Allah mencabut anak kesayangannya, Ibrahim. Makanya pada saat ketika dicabut Nabi Ibrahim, dicabut Ibrahim, nah itu apa? Terjadilah bulan gerhana. Apa purnama? Gerhana. Terjadilah gerhana. Kemudian apa para sahabat? Wah, ini bisa jadi karena penyebab meninggalnya siapa? Ibrahim. Nabi Muhammad SAW terus menangis sedih. Sampai juga punya jenggotnya itu dipenuhi dengan apa? Tangisan. Ini bisa jadi karena anaknya Nabi SAW meninggal namanya Ibrahim. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan apa? Enggak, ini bukan karena Ibrahim. Ini semua datang dari Allah Jalla wa'ala. Gerhana ini terjadi karena Allah ingin mengingatkan kita yang ada di dunia ini. Ada meninggalnya Ibrahim, anak sedih. Nah, tapi hati anak ini tidak mengingkari Rabbnya. Nah, berkeluh kesah boleh tidak? Berkeluh kesah tempat berkeluh kesah yang baik gimana ibu? Nah, di salat ini. Ketika ibu sendirinya di tengah malam, itulah tempat di mana ibu berkeluh kesah. Nah, di mana ibu dekat dengan sang pemilik roh. Kadang-kadang ibu itu berkeluh kesah kepada orang lain ini bukan justru menenangkan hati kita, justru menampakkan. Nah, bisa jadi dia itu hasad dengan keluarga kita. Ketika dia terjadi musibah, apa yang terjadi? Dia tampakkan. Maaf, kamu tuh begini, kamu tuh begitu. Itu kalau berkeluh kesah dengan manusia. Tapi kalau berkeluh kesah dengan Allah dan Rabbnya, silakan sebanyak-banyaknya. Nah, sebanyak-banyak. Karena pada saat itu ibu-ibu, akan merasakan perbedaan. Ketika ibu-ibu berkeluh kesah dengan orang lain dan berkeluh kesah dengan Allah, hati ibu akan merasa tenang, hati ibu akan merasa tentram. Nah, dan tiba-tiba Allah berikan jawabannya.
Ustaz, terus kemudian yang kedua, apakah setelah sabar ada tahapan lain? Enggak ada tahapan lain selain sabar. Tapi kalau misalnya memang emosi, Ustaz Anda juga berusaha untuk apa? Untuk bersabar, tapi emosinya terus, apa yang Anda lakukan? Ambil wudhu. Tetap ada Ustaz, ketika ambil wudhu, Anda masih emosi, laksanakan sholat. Nah, bermunajat kepada Rabb kita. Dan bermunajat kepada Rabb kita. Itu waktu ketika kita berdoa dengan Allah, dengan Sang Pencipta, ini adalah waktu yang sangat indah. Ibu-ibu rasakan kekhusyuannya. Ketika ibu-ibu bermunajat dan bergerak air mata di hadapan Rabb Jalla wa'ala, di hadapan Sang Pencipta ini. Nah, terkadang kalau kita tadi dengan manusia itu terbatas ibu. Nah, ibu-ibu meminta nasihat kepada orang lain itu terbatas. Dia tidak mengetahui keadaan kita yang sebenarnya. Bagaimana dia yang menasihati? Nah, tapi Allah itu mengetahui keadaan kita yang sebenarnya. Nah, mungkin itu bisa jadi dulu sekalian. Nah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan kita nanti di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah berikan kesabaran dalam diri kita, Allah tancapkan dalam jiwa kita sehingga kita tetap tegar di atas badai, di atas angin yang selalu menerpa kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala angkat derajatnya, angkat derajat kita di mata Allah Jalla wa'ala. Nah, barakallahu fikum, kita tutup dengan doa bertakbir. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sesi tanya kami tutup. Sebelumnya terima kasih ibu yang telah bertanya, dan terima kasih Ustaz yang telah bertanya. Terima kasih atas kehadiran semua. Semoga kita bisa berkembang baik di tempat ini. Untuk mengakhiri kajian episode ini, kami tutup dengan membaca doa dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Sebelumnya, di sini kami mau mengasih informasi yang tadi dibagikan buku dokumen ini, singkat saja di bawah ya Bu. Terima kasih. Kami selaku pembawa acara meminta maaf jika ada kata-kata yang salah yang terlalu menyenangkan di hati semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.